dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa hak atas tanah yang dimunculkan sebelum penunjukan kawasan hutan akan diakui dan dikeluarkan. Di sini ada dasar hukumnya, yaitu yang pertama pada pasal 99 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Yang kedua ada konsistensi berdasarkan pertimbangan hukum yang melandasi peraturan tersebut. Proses pengakuan hak atas tanah sendiri ada tiga, yaitu identifikasi, mengidentifikasi hak atas tanah yang ada sebelum kawasan hutan ditetapkan. Yang kedua pengakuan, mengakui keberadaan hak atas tanah dan mengeluarkannya dari kawasan hutan. Dan yang ketiga menyelesaikan proses administrasi terkait pengakuan hak atas tanah. Memasuki identifikasi masalah. Yang pertama, tumpang tindih hak. Potensi adanya tumpang tindih hak di sana di kawasan hutan. Yang kedua, ada proses administrasi. Kompleksitas proses administrasi pengakuan hak atas tanah. Yang ketiga, ada konflik kepentingan. Kemungkinan adanya konflik kepentingan antara pemegang hak dan pemerintah. Pembahasan sendiri yaitu kajian hukum, menganalisis peraturan terkait pengakuan hak atas tanah di kawasan hutan. Yang kedua, identifikasi kasus, memetakan kasus-kasus terkait pengakuan hak atas tanah di kawasan hutan. Dan yang ketiga, solusi alternatif, mengembangkan solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sumber yang bisa kita ambil ada tiga. Yang pertama adalah pengakuan hak atas tanah yang di kawasan hutan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, kerjasama antara pemegang hak dan pemerintah diperlukan dalam proses pengakuan hak. Dan yang ketiga, solusi inovatif, diperlukan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di kasus ini kita dapat mengambil rekomendasi dari ketiganya, yaitu sosialisasi peraturan, penyederhanaan proses, dan yang ketiga mediasi konflik. Terkait dengan sosialisasi peraturan, meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terkait peraturan pengakuan hak atas tanah tersebut. Yang kedua, mengenai penyederhanaan proses, yaitu menyederhanakan proses administrasi pengakuan hak atas tanah tersebut. Yang ketiga yaitu mediasi konflik, memfasilitasi mediasi di antara pemegang hak dan pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada